Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suksiniwati dengan NIM 2102059. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Gauss-Seidel dalam aplikasi Scilab. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita. Yang pertama itu ada definisi dari metode Gauss-Seidel itu sendiri. Nah, jadi metode iterasi Gauss-Seidel ini adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. Ya, misalnya di sini diketahui persamaan linear stimulan kita itu ada A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah hingga dia menuju A1N Xn sama dengan B1. Kemudian ada A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah hingga dia menuju A2N Xn sama dengan B2. Nah, kemudian persamaannya itu hingga persamaan itu menuju kepada AN1 X1 ditambah AN2 X2 ditambah hingga menuju ANN Xn sama dengan Bn. Nah, langkah yang harus kita lakukan, kita harus mengubah bentuk persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, untuk mencari solusinya, kita akan mengubah matriks yang diketahui sebelumnya itu menjadi bentuk X1 sama dengan A per A11 dikali B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 lalu dikurang hingga dia menuju pengurangan A1N Xn. Nah, begitu juga dengan persamaan berikutnya X2-nya hingga dia Xn-nya sama dengan 1 per ANN dikali Bn dikurang AN1 X1 dikurang AN2 X2 hingga dia pengurangannya itu menuju ANN dikurang 1 lalu Xn kurang 1. Nah, ini ada logaritma dari metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan iterasi atau solusi dengan metode iterasi Gauss-Seidel ini, kita harus memasukkan entry matriks A dan vektor B beserta ukurannya. Yang kedua, kita tentukan batas maksimum iterasi kita. Lalu kita tentukan toleransi error, kemudian kita tentukan nilai awal X1 kita, di mana I kita adalah 1, titik-titik hingga dia menuju N. Nah, kemudian simpan XI dalam SI untuk I-nya itu 1 hingga menuju N ya. Nah, kemudian untuk I sama dengan 1 menuju N, kita hitung XI-nya sama dengan 1 per A I, dikali BI dikurang sigma J tidak sama dengan I, lalu A I, J kali XJ. Nah, untuk errornya itu mutlak XI dikurang SI. Nah, bila iterasinya lebih dari maksimal iterasi atau tidak terdapat toleransi lebih kecil dari error, nah untuk I sama dengan 1 hingga menuju N, maka prosesnya itu dapat kita hentikan ya. Jika tidak, maka kita ulangi kembali langkah yang kelima ini. Nah, di sini kita punya contoh soal. Kita disuruh menentukan solusi dari SPL berikut ini. Di mana ini persamaannya itu ada 3 ya. Yaitu 4X dikurang Y tambah Z sama dengan 7. Lalu 4X dikurang 8Y ditambah Z sama dengan min 21. Lalu min 2X tambah Y ditambah 5Z sama dengan 15. A-nya itu entry yang terdapat dalam A itu adalah entry dari matriks koefisien kita. Yaitu ada 4, lalu ada 1, kemudian ada 1 lagi, lalu ada 4, min 8, 1, min 2, 1, dan 5. Lalu ini variabel kita ya, yaitu X, Y, dan Z. Sama dengan B-nya ini, kalau untuk B ini dia merupakan entry dari matriks konstanta kita. Yaitu ada 7, min 21, dan 15. Nah, penyelesaiannya, kita harus menentukan nilai awal X0 kita, itu kita misalkan dengan 0, Y0 kita adalah 0, dan Z0 kita adalah 0. Nah, kita susun persamaan ini menjadi X sama dengan 7 ditambah Y dikurang Z per 4, lalu Y-nya kita susun menjadi 21 ditambah 4X dikurang Z per 8. Kemudian Z-nya itu 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Nah, selanjutnya kita lakukan proses iterasi.
Nah, untuk iterasi pertama, itu kita tinggal mensubstitusikan Y0 dan Z0 kita. Ini kita bisa lihat pada bentuk ini, di mana 7 ditambah substitusikan nilai Y0 kita adalah 0, kemudian dikurang dengan Z0 kita, yaitu 0 per 4, sehingga X1 kita nilainya adalah 1,75. Nah, untuk Y1 begitu juga, di mana 21 ditambah 4, lalu substitusikan nilai dari X kita. Nah, X kita di sini kita substitusikan nilai dari X1 kita, yaitu 1,75, lalu ditambah 0 per 8, sehingga hasil dari Y1 kita adalah 3,5. Kemudian untuk Z1 kita, itu 15, di sini datangnya, nah, kemudian ditambah 2X, substitusikan nilai X-nya, yaitu 1,75, dikurang Y. Nah, Y di sini yang kita masukkan itu adalah nilai dari Y1 kita, yaitu 3,5, lalu per 5, sehingga kita peroleh hasil Z1 kita adalah 3. Nah, untuk iterasi kedua, itu X2 kita sama dengan 7, ditambah, substitusikan nilai Y1 kita, yaitu 3,5, dikurang Z1 kita, yaitu 3, lalu per 4, sehingga kita peroleh hasil X2 kita adalah 1,875. Untuk Y2 kita itu sama dengan 21 ditambah 4 dikali dengan nilai X2 kita. Nah, di sini nilai X2 kita peroleh tadi hasilnya 1,875 dari sini ya. Lalu ditambah dengan Z1 kita, yaitu 3. Nah, lalu per 8, sehingga kita peroleh hasil dari Y2 kita itu adalah 3,9375. Nah, begitu juga dengan Z2 kita tinggal mensubstitusikannya saja, yaitu 15 ditambah 2 dikali dengan X2 kita, yaitu 1,875 dikurang dengan Y2, 3,9375 per 5. Jadi Z2 kita nilainya adalah 2,9625. Selanjutnya ini ada proses iterasi yang ketiga. Sama seperti langkah sebelumnya, kita substitusikan nilai yang kita peroleh sebelumnya. Nah, untuk X3 itu 7 ditambah 3,9375 dikurang 2,9625 per 4. Jadi X3 kita nilainya adalah 1,99375. Untuk Y3 kita 21 ditambah 4 dikali dengan X3 kita, yaitu 1,99375 ditambah 2,9625 per 8. Jadi kita peroleh nilai Y3 kita adalah 3,992188. Untuk Z3 itu 15 ditambah 2, lalu kita masukkan nilai dari X3 kita, yaitu 1,99375 dikurang dengan nilai dari Y3 kita, yaitu 3,992188 per 5. Sehingga nilai dari Z yang kita peroleh adalah 2,99063. Nah, untuk proses iterasi selanjutnya, itu mungkin bisa kawan-kawan lakukan pembuktian iterasinya secara mandiri, hingga nanti dia menuju ke iterasi 8, di mana 7 ditambah dengan ini kita peroleh dari nilai Y7 kita. Nah, mungkin kawan-kawan bisa lihat pada tabel, ini nilai dari Y pada iterasi ke-7 kita itu adalah 3,9998, kita substitusikan, kemudian kita kurang dengan 3. Nah, 3 ini itu kita peroleh dari nilai Z7 kita, yaitu 3. Nah, kemudian per 4, sama dengan 1,99995 ya. Nah, begitu juga dengan yang Y8 dan Z8-nya. Nah, setelah kita lakukan iterasi, untuk mempermudah, ini kita ada punya tabel. Nah, pada tabel ini kita lihat, itu pada iterasi ke-7 dan ke-8 itu kan selisihnya semakin sedikit ya. Nah, untuk iterasi ke-9, 10, itu kan nilai dari X, Y, dan Z-nya itu sama. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa solusi kita itu adalah pada X adalah 2, pada Y 4, dan pada Z adalah 3. Baik, mungkin itu perhitungan manual yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita bisa langsung praktekkan pada aplikasi Scilab. Ini nanti akan muncul seperti ini ya kawan-kawan.
Pada application ini kita klik Say Notes. Nah, pada Say Notes ini, inilah perintah yang nantinya akan dapat menentukan berapa solusi dari SPL kita. Nah, yang pertama kita harus ketik dulu perintahnya, yaitu clear. Kemudian kita definisikan variabel yang kita butuhkan ya, di mana A ini merupakan entry dari koefisien pada sistem persamaan linear kita. Nah, ini dia sebelumnya pada soal di sini kita ketahui koefisien kita ada min 1, lalu ada min 2, lalu ada 6, 3, kemudian ada min 1, 1, dan 7. Nah, selanjutnya untuk nilai B ini entry di dalamnya itu merupakan konstanta dari matriks kita. Di sini konstanta dari matriks kita pada soal itu ketahui adalah 3, 9, dan min 6. Nah, jadi kita tinggal input saja ke dalam nilai B-nya. Kemudian untuk N ini merupakan jumlah iterasi yang nantinya akan kita lakukan. Dan di sini saya membuat iterasi kita itu sebanyak 10. Kemudian E itu toleransi error kita, itu 0,00001. Nah, kemudian di sini kita tuliskan matriks R, C sama dengan size A. Nah, ini maksudnya adalah untuk menentukan ukuran dari matriks A nantinya. Kemudian X sama dengan 0, 0, ini dia merupakan tebakan awal kita atau X0 kita. Nah, kemudian kita tuliskanlah X sama dengan 0 R, I. Dimana kita tuliskan kembali display X transpose. Nah, untuk pengulangan pertama, dimana for K sama dengan 1 menuju 10. Nah, 10 di sini maksudnya itu adalah nilai dari iterasi kita. Nah, kemudian untuk pengulangan kedua, itu kita ketikkan for I sama dengan 1 hingga R itu, dimana kita ketikkan kembali sumnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, itu for J sama dengan 1 hingga menuju 3. Nah, kemudian kita tuliskan perintah if jika I-nya itu tidak sama dengan J. Kemudian kita tuliskan kembali bahwa sum sama dengan sum tambah A, I, J dikali XJ. Ini kita ketikkan N. Nah, N ini untuk mengakhiri perintah if. Di sini. Kemudian kita klik kembali N. Nah, untuk mengakhiri perintah pengulangan ketiga kita atau perintah for J sama dengan 1 menuju 3 ini. Kemudian kita masukkan rumus kita, di mana XI sama dengan BI dikurang sum per A, I, I. Selanjutnya, kita tuliskan kembali untuk mengakhiri pengulangan kedua kita. Nah, lalu untuk menampilkan kalimat perintahnya, kita klik kembali display X transpose. Nah, kemudian klik N kembali. Nah, N di sini itu fungsinya itu untuk mengakhiri pengulangan pertama kita. Kemudian display A kali X. Nah, setelah perintah-perintahnya kita masukkan, kemudian kita eksekusi dengan mengklik tanda ini. Misalnya, nah, kita klik ini nih. Kemudian kita kembali kepada menu konsul. Nah, sehingga di sini itu kita perolehlah eksekusi dari persamaannya seperti ini. Mana iterasi 0 kita atau iterasi 0 kita itu ada 0, 0, 0, lalu iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, pada iterasi ke-8, 9, 10 ini hampir tidak memiliki selisih. Nah, sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa solusi dari sistem persamaan linear kita pada soal tadi itu solusinya adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah min 1. Nah, ini dia solusinya.